Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Glory Panjaitan dengan NIM 11S23030. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kelima, yaitu kode FE-nya atau front end. Jadi pada praktikum yang kelima ini saya mengembangkan aplikasi to berbasis Android menggunakan Kotlin yang terhubung dengan backend API. Jadi aplikasi ini digunakan untuk membantu pengguna mengelola data tugas atau to-do. Secara umum, alur aplikasi ini adalah pengguna dapat melakukan login dan register terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil masuk, pengguna dapat melihat daftar to-do, menambah to-do baru, mengedit, menghapus, serta melihat detail to-do. Selain itu, pengguna juga dapat mengelola profil seperti mengubah foto profil, mengubah informasi akun, serta mengganti password. Baik, langsung saja saya akan jelaskan struktur dan juga kode aplikasinya. Yang pertama di sini adalah uh, alert helper. Nah, ini adalah kode yang saya buat untuk mengatur pesan pemberitahuan di dalam aplikasi, seperti informasi, kesalahan, peringatan, ataupun pesan berhasil. Tujuannya agar aplikasi dapat memberikan feedback kepada pengguna ketika terjadi suatu proses seperti login, menambah to-do, atau ketika terjadi kesalahan pada aplikasi. Kemudian di sini cons helper. Nah, Konselper ini berguna untuk menyimpan daftar alamat yang ada di dalam aplikasi, seperti halaman login, halaman register, home, profil, serta halaman yang berhubungan dengan to-do. Dengan adanya pengaturan ini, navigasi antar halaman dalam aplikasi menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Kemudian, route helper. Nah, route helper ini digunakan untuk mengatur perpindahan antar halaman di dalam aplikasi. Dengan adanya helper ini, aplikasi dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain, dengan lebih sederhana, serta dapat mengatur riwayat halaman yang sudah dibuka oleh pengguna. Selanjutnya adalah suspend helper. Kode ini digunakan untuk membantu proses yang berjalan di latar belakang, terutama saat aplikasi berkomunikasi dengan server API. Kemudian untuk tools helper, ini digunakan untuk membantu pengelolaan data yang berkaitan dengan gambar dan juga pengiriman file ke server. Kode ini memungkinkan aplikasi untuk mengambil alamat gambar dari server serta menyiapkan file gambar sebelum dikirim, seperti pada fitur mengubah foto profil atau cover to do. Kita lanjut ke modul dan di sini ada pref modul. Ah, Pref modul ini digunakan untuk menyediakan akses penyimpanan token autentikasi di dalam aplikasi menggunakan sistem dependency injection. Kemudian untuk to-do modul ini digunakan untuk menyediakan komponen repository yang bertugas untuk mengambil dan mengelola data to-do dari server. Kemudian di sini ada kita akan coba masuk ke eh, network. Kemudian data dan response message. Nah, response message ini untuk menyusun format standar respon yang diterima dari server. Jadi dengan format ini, setiap respon dari API memiliki struktur yang sama sehingga aplikasi dapat membaca data yang diterima dari server dengan lebih mudah. Kemudian untuk to-dos, di sini ada data dan juga service. Kita jelaskan untuk data dulu. Jadi di sini terdiri dari request dan juga response. Nah, kalau request ini ada request out dan juga request to do. Untuk request ini eh, kita akan coba buka dia request dan juga request to do.
Intinya kode-kode request ini digunakan untuk menyusun data yang dikirim dari aplikasi ke server, seperti data saat login, register, dan menambah to-do, atau memperbarui profil pengguna. Dan tujuannya agar data yang dikirim memiliki format yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh server. Nah, kalau respon di sini terdiri dari respon out, respon to do, dan juga respon user. Hmm. Jadi kode-kode respon ini digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari server, seperti data pengguna, data to do, serta ringkasan jumlah to do. Nah, data ini kemudian akan ditampilkan di dalam aplikasi. Misalnya pada halaman home yang menampilkan jumlah to do yang selesai dan juga jumlah to do yang belum selesai, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke service. Di sini ada iTodo container. Singkatnya kalau iTodo app container ini sebagai wadah utama yang menyediakan repositori untuk mengelola uh, data to do di aplikasi. Kemudian untuk iTodo repository sama seperti app container tadi, kalau iTodo app repository untuk menyediakan repository untuk mengelola data to do. Untuk to do API service seperti ini kodenya. Ini untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan API menggunakan retrofit. Jadi di sini kita menggunakan retrofit ya. Di dalamnya itu ditentukan berbagai endpoint yang digunakan untuk mengakses fitur seperti login, mengambil data pengguna, dan menampilkan daftar to-do, serta menambah, mengubah, dan menghapus to-do. Oke, untuk to-do repository, seperti ini kodenya. Jadi ini sebagai penghubung antara aplikasi dengan API service. Repository ini bertugas menjalankan permintaan data ke server serta memastikan proses tersebut berjalan dengan aman melalui penanganan penanganan error. Dengan cara ini pengelolaan data menjadi lebih terstruktur. Kemudian kita lanjut ke out token pref. Seperti namanya, out token. Ini adalah untuk menyimpan token login pengguna di dalam perangkat menggunakan share preference. Dengan penyimpanan ini, aplikasi dapat mengingat status login pengguna sehingga pengguna tidak perlu login kembali setiap kali membuka aplikasi. Kemudian di sini ada untuk UI ya. UI ini terdiri dari komponen, screen, dan juga temanya, dan juga ada view models di sini. Nah, ini seperti tema color, dan juga tipenya. Untuk screennya di sini ada auto login screen dan juga auto register screen. Ini adalah tampilan untuk loginnya dan juga tampilan untuk registernya. Untuk komponennya itu terdiri dari tombol-tombol seperti button nav komponen, nah juga ada snack barnya, loading, dan juga status ya. Oke, untuk main activity. Nah, main activity ini uh, bisa dibilang seperti aktiviti utama yang dijalankan saat aplikasi pertama kali dibuka. Nah, di dalam aplikasi membuat tampilan utama serta menghubungkan view model dengan UI yang sudah kita jelaskan tadi, sehingga seluruh fitur aplikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga di sini ada app. Nah, ini untuk menginisialisasi sistem dependency injection health pada aplikasi. Tujuannya agar berbagai komponen penting seperti repository dan juga penyimpanan data
dapat digunakan oleh seluruh bagian aplikasi dengan lebih efisien. Baik, untuk penjelasan fitur barunya, jadi pada halaman home aplikasi menampilkan ringkasan jumlah semua to-do. Jadi ada to-do yang sudah selesai, ada to-do yang belum selesai. Nah, sehingga nanti pengguna dapat melihat progres tugas secara tepat. Kemudian pada halaman daftar to-do ada juga filter yang sudah ditambahkan, yaitu eh, diterapkan juga pagination, di mana aplikasi menampilkan 10 data to-do terlebih dahulu. Kemudian setelah 10 data itu tidak bisa di-scroll, tetapi eh, akan memuat 10 data berikutnya. Jadi eh, itulah nama yang dinamakan dengan pagination yang akan kita terapkan dan sudah berhasil pada aplikasi ini. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan resource aplikasi ya. Kemudian untuk halaman profil ditambahkan juga fitur untuk mengubah foto profil dan juga mengubah informasi akun serta mengganti ketesan di pengguna. Nah, ini untuk akan kita praktekkan nanti di dalam demonya. Selain itu juga ditambahkan fitur baru yaitu level urgensi to do. Nah, ini seperti low, medium, high. Jadi to-do-nya itu terbagi atas tiga, apakah itu to-do-nya to-do low atau to-do medium atau to-do high. Nah, ini akan membuat pengguna bisa memprioritaskan memprioritaskan to-do yang akan diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, secara keseluruhan aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mengelola daftar tugas secara lebih terstruktur. Nah, dengan fitur autentikasi, pengelolaan to-do serta pengelolaan profil pengguna. Dan dengan adanya berbagai pengembangan yang sudah kita lakukan seperti filter, pagination, serta level urgensi, aplikasi menjadi lebih efisien dan mudah digunakan. Struktur kode juga dibuat terorganisir menggunakan repository pattern, dependency injection, dan juga API service sehingga aplikasi lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Baik, saya akan lanjut ke eh, demonya. Di sini saya akan mendemo dari Android. Nah, ini dia aplikasi To Do yang sudah kita buat. Dan di sini pada halaman utamanya ada eh, total total to-do-nya, yaitu ada 11 dan juga yang selesai itu 0 dan juga yang belum ada 11. Nah, kemudian kita masuk pada eh, menu to-do-nya ya. Nah, di sini memang saya buat masih acak saja. Tetapi karena sudah ada 11 to-do, maka fitur yang selanjutnya akan terbuka. Nah, inilah yang kita buat pagination tadi. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman yang kedua pada daftar to-do. Bisa juga kita kembali ke sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat menu profil. Nah, sudah muncul. Nah, coba kita ubah namanya. Di sini kita akan mengubah nama dan juga kita ubah tentangnya. Orang developer. Oke.
Nah, tadi sudah keluar dari aplikasi dan kita login kembali dan otomatis login karena tadi ada untuk menyimpan session login kita. Nah, ini juga profil kita sudah terganti ya, sama seperti yang sudah kita ganti tadi. Nama kita juga sudah ganti dan juga coba kita akan menambahkan to do baru. Coba kita buat di tingkat urgensi yang medium. Kita simpan dan ya, ini sudah berhasil ya, sudah muncul to do futsal. Nah, tinggal kita tunggu saja untuk refresh gambarnya. Coba kita filter dengan urgensi yang medium. Nah, maka akan tampil seperti ini. Baik, jadi cukup sekianlah penjelasan saya tentang praktikum yang kelima ini. Jika ada eh, kata-kata yang menyinggung atau kesalahan saya atau kekurangan paham saya dalam menjelaskan praktikum ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.